Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah hikayat yang terkenal yaitu kisah Abu Nawas. Abu Nawas adalah sosok yang sangat fenomenal di dunia hikayat atau cerita dongeng. Dia sosok yang jenaka dengan berbagai macam ulah dan terkenal karena kecerdikan yang dimilikinya. Episode kali ini berjudul Abu Nawas menjebak pencuri. Pada zaman dahulu orang berpikir dengan cara yang amat sederhana. Dan karena kesederhanaan berpikir ini seorang pencuri yang telah berhasil menggondol 100 keping lebih uang emas milik seorang saudagar kaya tidak sudi menyerah. Hakim telah berusaha keras dengan berbagai cara tetapi tidak berhasil menemukan pencurinya. Karena merasa putus asa, pemilik harta itu mengumumkan kepada siapa saja yang telah mencuri harta miliknya, merelakan separuh dari jumlah uang emas itu menjadi milik sang pencuri bila sang pencuri bersedia mengembalikan. Tetapi pencuri itu malah tidak berani menampakkan bayangannya. Kini kasus itu semakin ruwet tanpa penyelesaian yang jelas. Maksud baik saudagar kaya itu tidak mendapat tanggapan yang sepantasnya dari sang pencuri. Maka tidak bisa disalahkan bila saudagar itu mengadakan sayembara. Barang siapa berhasil menemukan pencuri uang emasnya, ia berhak sepenuhnya memiliki harta yang dicuri. Tidak sedikit orang yang mencoba tetapi semuanya kandas. Sehingga pencuri itu bertambah merasa aman tentram karena ia yakin jati dirinya tak akan terjangkau. Yang lebih menjengkelkan adalah ia juga berpura-pura mengikuti sayembara. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa menghadapi orang seperti ini bagaikan menghadapi jin. Pencuri tahu kita, sedangkan kita tidak. Seorang penduduk berkata kepada hakim setempat. Mengapa Tuan Hakim tidak minta bantuan Abu Nawas saja? Bukankah Abu Nawas sedang tidak ada di tempat? Kata hakim itu balik bertanya. Kemana dia? Tanya orang itu. Ke Damaskus, jawab hakim. Untuk keperluan apa? Orang itu ingin tahu. Memenuhi undangan pangeran negeri itu, kata hakim. Kapan ia datang? Tanya orang itu lagi. Mungkin 2 hari lagi, jawab hakim. Kini harapan tertumpu sepenuhnya di atas pundak Abu Nawas. Pencuri yang selama ini merasa aman sekarang menjadi resah dan tertekan, telah merencanakan meninggalkan kampung halaman dengan membawa serta uang dan emas yang berhasil dicuri. Tetapi ia membatalkan niat karena dengan menyingkir keluar daerah berarti sama halnya dengan membuka topeng dirinya sendiri, lalu bertekad tetap tinggal apapun yang akan terjadi. Abu Nawas telah kembali ke Baghdad karena tugasnya telah selesai. Abu Nawas menerima tawaran mengikuti sayembara menemukan pencuri uang emas. Hati pencuri uang emas itu tambah berdebar tak karuan mendengar Abu Nawas menyiapkan siasat. Keesokan harinya semua penduduk dusun diharuskan berkumpul di depan gedung pengadilan. Abu Nawas hadir dengan membawa tongkat dalam jumlah besar. Tongkat-tongkat itu mempunyai ukuran yang sama panjang. Tanpa berkata-kata Abu Nawas membagi-bagikan tongkat-tongkat yang dibawanya dari rumah. Setelah masing-masing mendapat 1 tongkat, Abu Nawas berpidato, tongkat-tongkat itu telah aku mantrai. Besok pagi kalian harus menyerahkan kembali tongkat yang telah aku bagikan. Jangan khawatir, tongkat yang dipegang oleh pencuri selama ini menyembunyikan diri akan bertambah panjang 1 jari telunjuk. Sekarang pulanglah kalian. Orang-orang yang merasa tidak mencuri tentu tidak mempunyai pikiran apa-apa. Tetapi sebaliknya, si pencuri uang emas itu merasa ketakutan, lah tidak bisa memejamkan mata walaupun malam semakin larut, lah terus berpikir keras. Kemudian ia memutuskan memotong tongkatnya sepanjang 1 jari telunjuk dengan begitu tongkatnya akan tetap kelihatan seperti ukuran semula. Pagi hari orang mulai berkumpul di depan gedung pengadilan. Pencuri itu merasa tenang karena ia yakin tongkatnya tidak akan bisa diketahui karena ia telah memotongnya sepanjang 1 jari telunjuk. Bukankah tongkat si pencuri akan bertambah panjang 1 jari telunjuk? Lah memuji kecerdikan diri sendiri karena ia ternyata akan bisa mengelabui Abu Nawas. Antrian panjang mulai terbentuk. Abu Nawas memeriksa tongkat-tongkat yang dibagikan kemarin. Pada giliran si pencuri tiba Abu Nawas segera mengetahui karena tongkat yang dibawanya bertambah pendek 1 jari telunjuk.
Abu Nawas tahu pencuri itu pasti melakukan pemotongan pada tongkatnya karena ia takut tongkatnya bertambah panjang. Akhirnya pencuri itu diadili dan dihukum sesuai dengan kesalahannya. 100 keping lebih uang emas kini berpindah ke tangan Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas tetap bijaksana, sebagian dari hadiah itu diserahkan kembali kepada keluarga si pencuri, sebagian lagi untuk orang-orang miskin dan sisanya untuk keluarga Abu Nawas sendiri.